adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas latihan soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Bab 1 bilangan bulat pada halaman 56. Pencet subscribe. Sebelum kakak membahas soal, adik-adik jangan lupa ya pencet subscribe dan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Nah, kita langsung mulai ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Adik-adik masih ingat garis bilangan? Semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Dan semakin ke kiri, angkanya semakin kecil. Adik bisa cek ya materi video kakak tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang kita perhatikan nomor 1A. Soalnya negatif 12, negatif 5, negatif 10, 0, 2, dan negatif 2. Jika diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar, berarti kita dahulukan dari bilangan positif yang terbesar. Adik-adik juga bisa sambil melihat garis bilangan. Yang paling kanan itu ada angka 2. Kemudian itu 0, negatif 2, negatif 5, negatif 10, dan negatif 12. Ingat, semakin ke kanan semakin besar dan semakin ke kiri semakin kecil. Lanjut nomor 1B. Soalnya itu ada 3, 7, negatif 8, 5, negatif 9, dan negatif 10. Kita mulai dari positif yang terbesar yaitu 7. Kemudian ada 5, 3, negatif 8, negatif 9, dan negatif 10. Lanjut nomor 1C. Soalnya negatif 15, 13, negatif 12, 10, dan 0. Perhatikan positif yang terbesar berapa ya? Ya, positif yang terbesar yaitu 13. Kemudian 10, 0, negatif 12, dan negatif 15. Lanjut ke nomor 1D. Soalnya negatif 7, 7, 1, negatif 1, 12, dan negatif 11. Kita urutkan dari yang terbesar, berarti mulai dari 12. Kemudian 7, 1, negatif 1, negatif 7, dan negatif 11. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nyatakan benar atau salah kalimat matematika berikut. Adik-adik masih ingat ya tanda pertidaksamaan kurang dari dan lebih dari? Nah, pada garis bilangan ingat semakin ke kanan semakin besar dan semakin ke kiri semakin kecil. Nomor 2A. Negatif 10 kurang dari negatif 12. Nah, supaya mudah, jika yang dibandingkan sama-sama bilangan negatif, semakin angkanya kecil, justru itu nilainya semakin besar. Kira-kira nomor 2A benar atau salah ya? Jawabannya yaitu salah. Karena negatif 10 itu seharusnya lebih besar dari negatif 12. Lanjut nomor 2B. Negatif 23 kurang dari negatif 10. Benar atau salah ya? Adik-adik juga bisa bayangkan ya, posisi negatif 23 itu semakin ke kiri dari negatif 10. Berarti benar, karena negatif 23 itu memang kurang dari negatif 10. Lanjut nomor 2C. 10 kurang dari negatif 11. Wah, itu udah langsung kelihatan ya. Seharusnya positif itu selalu lebih besar dari negatif. Berarti jawabannya salah karena 10 seharusnya lebih besar dari negatif 11. Lanjut nomor 2D. 13 lebih besar dari negatif 13. Adik-adik bisa tebak nih, jawabannya yaitu benar karena 13 lebih besar dari negatif 13. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3. Nyatakan operasi yang ditunjukkan garis bilangan berikut dan tentukan hasilnya. Mulai dari 0. Nah, kita mulai dari nomor 3A.
posisi awal yaitu ada di 0. Nah, kita perhatikan langkah yang pertama itu bergerak ke arah sebelah kiri sebanyak 1, 2 langkah ke sebelah kiri, berarti itu negatif 2. Langkah kedua, perhatikan garis Q itu mengarah ke sebelah kanan, berarti itu nanti positif. Kita hitung langkahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke sebelah kanan, berarti ditambah 6. Nah, sekarang perhatikan posisi terakhir itu berada di titik 4. Berarti negatif 2 ditambah 6 jawabannya yaitu 4. Lanjut ke nomor 3B. Ingat, posisi awal itu ada di 0. Perhatikan langkah yang pertama garis A itu mengarah ke sebelah kanan. Berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke kanan berarti nilainya positif. Perhatikan langkah yang kedua. Garis B itu mengarah ke sebelah kiri. Kita hitung langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah ke sebelah kiri berarti dikurang 7. Perhatikan posisi terakhir itu berada di negatif 2. Berarti 5 dikurangi 7 hasilnya negatif 2. Nomor 3C. Posisi awal di 0. Langkah pertama itu garis E mengarah ke sebelah kiri sebanyak 1, 2 langkah. 2 langkah ke kiri berarti negatif 2. Langkah berikutnya garis F itu 1, 2. 2 langkah ke kiri juga ya, berarti kita kurangi 2. Posisi terakhir itu berada di negatif 4. Berarti negatif 2 dikurangi 2 hasilnya yaitu negatif 4. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 4. Berapakah hasil dari negatif 10 ditambah 4 dikali negatif 5 dikurangi 4? Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Negatif 10 ditambah 4 yaitu negatif 6. Kemudian dikalikan negatif 5 dikurangi 4 hasilnya yaitu negatif 9. Nah, sekarang kita hitung negatif 6 dikalikan negatif 9. Ingat, negatif kali negatif hasilnya yaitu positif. Berarti 6 kali 9 hasilnya 54. Lanjut ke soal nomor 5. Berapakah hasil dari Negatif 6 ditambah 6 dibagi 2 dikurangi negatif 3 dikali 3. Nah, yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian dikurangi negatif 3 dikali 3 hasilnya negatif 9. Perhatikan ada tanda negatif saling berdekatan. Maka bisa kita rubah menjadi positif. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, berarti dapat kita tuliskan menjadi negatif 6 ditambah 3 ditambah 9. Hasil akhirnya menjadi 6. Lanjut ke soal nomor 6. Hitunglah hasil operasi berikut. Nah, sebelum kakak menghitung, adik-adik harus ingat ya, urutan mengerjakan operasi campuran. Yang pertama, kita harus dahulukan yang di dalam kurung. Kemudian baru kita mengerjakan yang perkalian atau pembagian. Nah, yang terakhir baru kita mengerjakan yang penjumlahan atau pengurangan. Kita ke soal 6A. Negatif 12 ditambah 17 dikali 8 ditambah 12. Negatif 12 ditambah 17 hasilnya yaitu 5. Kemudian kita kalikan 8 ditambah 12. Ada perkalian dan penjumlahan. Ingat, kita dahulukan yang perkalian. Berarti 5 dikali 8 hasilnya yaitu 40. Baru kita tambahkan 12. Jadi hasil akhirnya 40 ditambah 12 yaitu 52. Lanjut 6B. 24 dikali negatif 12 dibagi 4 dikurangi negatif 10.
Adik-adik perhatikan ada tanda negatif saling berdekatan. Nah, kita rubah dulu menjadi positif. Berarti soalnya dapat kita tuliskan lagi. 24 dikali negatif 12 dibagi 4 ditambah 10. Nah, itu ada perkalian dan pembagian. Ingat, perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat ya. Karena sama-sama kuat, kita dahulukan yang sebelah kiri dulu. Berarti kita hitung dulu 24 dikali negatif 12. Hasilnya yaitu negatif 288. Karena positif kali negatif, hasilnya yaitu negatif. Kemudian baru kita bagi. Negatif 288 dibagi 4 yaitu hasilnya negatif 72. Kemudian kita tambahkan 10. Jadi hasil akhirnya yaitu negatif 72 ditambah 10 yaitu negatif 62. Lanjut 6C. 120 dibagi negatif 10 dikali 8 ditambah negatif 20. Ada perkalian dan pembagian. Sama-sama kuat, kita dahulukan yang sebelah kiri. Berarti 120 dibagi negatif 10. Positif bagi negatif, hasilnya pasti negatif. 120 dibagi negatif 10, hasilnya negatif 12. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Negatif 12 dikalikan 8, yaitu hasilnya negatif 96. Baru ditambahkan negatif 20. Adik-adik perhatikan, tandanya sama-sama negatif ya. Karena tanda sama, berarti tinggal kita jumlahkan. Nah, nanti tanda akhirnya itu mengikuti soal. Karena di soal negatif, berarti nanti hasil akhirnya pasti negatif juga. Kita hitung 96 ditambah 20, hasilnya yaitu menjadi negatif 116. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Nah, karena yang ditanyakan kenaikan, berarti kita cari selisihnya ya. Adik-adik ingat, selisih itu berarti kita kurangkan yang besar dikurangi yang kecil. Nah, jadi dapat kita tuliskan soalnya 20 derajat dikurangi negatif 5 derajat Celcius. Perhatikan, ada tanda negatif saling berdekatan. Nah, jika ada tanda negatif saling berdekatan, dapat kita rubah menjadi positif. Karena negatif kali negatif yaitu positif. Kita tuliskan ulang lagi soalnya menjadi 20 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius. Hasil akhirnya menjadi 25 derajat Celcius. Jadi, kenaikan suhu pada ruangan yaitu 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8. Suhu di daerah Khatulistiwa 20 derajat Celcius, sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Dari soal kita ketahui suhu Khatulistiwa 20 derajat Celcius. Kemudian suhu di kutub utara yaitu negatif 12 derajat Celcius. Karena di bawah 0 ya. Nah, yang ditanyakan itu perbedaan. Berarti kita cari selisihnya. Ingat, selisih itu berarti besar dikurangi kecil. Nah, jadi perbedaan suhunya yaitu 20 derajat Celcius dikurangi negatif 12 derajat Celcius. Perhatikan ada tanda negatif berdekatan, berarti dapat kita rubah menjadi positif. Nah, berarti jika kita tuliskan lagi soalnya menjadi 20 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius. Hasilnya yaitu 40 derajat Celcius. Jadi, perbedaan suhu di kedua tempat tersebut yaitu 40 derajat Celcius. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Puncak Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Berapakah ketinggian dangkalan Pahalun? Adik-adik perhatikan ilustrasi berikut. Anggap saja itu gunung dan dangkalan Pahalun ya. Nah, sekarang perhatikan puncak Gunung Merbabu tingginya 250 meter.
Dan dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Karena di bawah puncak, berarti kita tuliskan menjadi negatif. Nah, yang ditanyakan, berapakah ketinggian dangkalan Pahalun? Nah, sekarang kita cari ketinggiannya, yaitu 250 meter ditambah negatif 525 meter. Adik-adik perhatikan, itu tandanya berbeda ya, satu positif dan yang satu negatif. Berarti kalau tanda beda, langsung kita kurangkan saja. Terus, tanda akhirnya itu mengikuti angka yang besar. Karena angka yang besar itu negatif, berarti hasil akhirnya pasti negatif. Berarti kita kurangkan 525 dikurangi 250. Hasil akhirnya yaitu menjadi negatif 257. Nah, berarti ketinggian dangkalan Pahalun yaitu negatif 257 meter atau 257 meter di bawah permukaan Gunung Merbabu. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Soal nomor 10. Diketahui suatu gedung berlantai 12 jika di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah dia berada di atas permukaan tanah? Dari soal kita ketahui gedung tersebut berlantai 12 dan 3 di antaranya di bawah permukaan tanah. Nah, sekarang kita cari posisi Udin. Awal posisi Udin itu berada di lantai terbawah, berarti minus 3. Kemudian dia naik 7 lantai ke atas, berarti ditambah 7. Nah, sekarang kita hitung. Negatif 3 ditambah 7. Berarti hasilnya yaitu positif 4. Nah, berarti posisi Udin sekarang itu berada di 4 lantai di atas permukaan tanah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nomor 11, pada perlombaan papan panahan aturannya sebagai berikut. Jika panah mengenai bidang hitam mendapat skor 5, mengenai bidang kuning mendapat skor 2, mengenai bidang merah mendapat skor negatif 1, dan mengenai bidang biru mendapat skor negatif 3. Benny membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang merah, dan sisanya mengenai bidang biru. Berapakah skor yang diperoleh Benny? Benny membidik sebanyak 10 kali. Nah, berarti skor Benny dapat kita hitung. Benny menembak 3 panah pada bidang hitam, kemudian 2 panah pada bidang kuning, 2 panah bidang merah, dan sisanya bidang biru. Sisanya itu berarti 10 bidikan dikurangi 3 hitam, 2 kuning, dan 2 merah. Berarti sisa yang mengenai bidang biru yaitu 3. Nah, sekarang kita hitung perolehan skornya. 3 hitam berarti 3 dikali 5 karena skor pada bidang hitam yaitu 5. Kemudian ditambah 2 kali 2 dan ditambah 2 kali negatif 1 dan terakhir ditambah 3 kali negatif 3. Pertama dulu, 3 kali 5 hasilnya 15. Kemudian ditambah 4 dikurangi negatif 2 karena 2 kali negatif 1 hasilnya negatif. Kemudian ditambah 3 kali negatif 3 hasilnya yaitu negatif 9. Nah, jika kita hitung hasilnya menjadi 8. Berarti skor yang diperoleh oleh Benny yaitu 8. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar. Selanjutnya, 0 untuk soal yang tidak dijawab dan negatif 1 untuk setiap jawaban salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal dan menjawab salah 5 soal. Berapa skor yang diperoleh Siti? Yang diketahui dari soal, jumlah soalnya itu ada 50. Kemudian Siti tidak menjawab 6 soal. Dan soal yang salah yaitu 5. Nah, soal yang benar dijawab oleh Siti yaitu 50 dikurangi 6 dikurangi 5. Hasilnya 39. Sekarang kita cari skor yang diperoleh oleh Siti, yaitu skor benar ditambah skor salah dan ditambah skor tak menjawab. Dari soal kita ketahui jika menjawab benar nilainya 4, berarti 39 kali 4 ditambah untuk jawaban salah yaitu skornya negatif 1, berarti 5 kali negatif 1 dan ditambah skor tak menjawab yaitu 0, 6 dikali 0. Nah, berarti jika kita hitung itu menjadi 156 dikurangi 5 ditambah 0. Berarti skor yang diperoleh Siti yaitu 151. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Ayah Edo mempunyai 75.000 batu bata untuk membangun rumahnya. Setelah dilakukan penghitungan, batu bata yang dibutuhkan rumah 49.670 batu bata.
Untuk membuat pagarnya diperlukan 24.600 batu bata. Berapa batu bata lagi yang harus dibeli oleh Ayah Edo? Nah, dari soal kita ketahui jumlah batu bata yang dimiliki 75.000. Kemudian total batu bata yang diperlukan yaitu 46.670 ditambah 24.600. Totalnya menjadi 74.270. Nah, sekarang kita hitung berapa batu bata lagi yang harus dibeli. Nah, berarti tinggal kita kurangkan jumlah batu bata yang dimiliki dikurangi dengan total batu bata yang dibutuhkan. 75.000 dikurangi 74.270, hasilnya yaitu 730. Ternyata hasilnya masih positif. Jadi Ayah Edo tidak perlu membeli batu bata lagi karena masih sisa 730 batu bata. Kalau hasilnya negatif, baru itu Ayah Edo harus beli lagi. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta rupiah. Setelah berjualan, pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak 2 kali, masing-masing 20.000 dan 35.000. Namun, pada penjualan sesudahnya, pedagang mendapat 2 keuntungan, masing-masing 30.000. Berapa rupiah uang pedagang sekarang? Yang diketahui modalnya 2 juta rupiah, kemudian rugi 2 kali yaitu 20.000 dan 35.000. Berarti total ruginya yaitu 55.000. Setelah rugi, pedagang tersebut untung 2 kali masing-masing 30.000. Berarti 2 kali 30.000 hasilnya 60.000. Nah, sekarang kita hitung berapa rupiah uang pedagang sekarang. Berarti uang pedagang itu modal ditambah untung dikurangi rugi. Modalnya 2 juta ditambah untungnya 60.000 dikurangi 55.000. Nah, hasilnya yaitu 2.005.000 rupiah. Berarti uang pedagang sekarang yaitu 2.005.000 rupiah. Untuk pembahasan latihan soal halaman 56 sampai 58 sudah selesai ya sampai nomor 14. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan kakak tentang pembahasan latihan soal pada halaman 56 sampai 58. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.